Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamun nabiyyina wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna akramakum 'indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim, wa nahnu insya'allahu ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, tiada mutiara kata yang patut kita lantunkan kecuali puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmatnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, di Masjid Jami' Al-Mukhlis, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Sholat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, orang yang berjuang dalam agamanya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uthmah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah ini kami mengajak saudara-saudara, marilah bersama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib mengangkat tema kisah Syekh Hatim Al-Asham dan gurunya. Dalam kitab Ayyuhal Walad halaman 11-13 karangan Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dikisahkan dalam kitab tersebut, pada suatu hari ketika ulama besar bernama Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan atau dikenal dengan Syekh Hatim Al-Asham sedang bersama gurunya Syekh Suqaik Al-Balkhi. Guru dan murid tersebut terlibat percakapan penting. Syekh Suqaik bertanya kepada Syekh Hatim Al-Asham. Beliau berkata, "Kamu telah bersahabat belajar dengan saya semenjak 30 tahun. Apa yang telah kamu dapatkan di waktu selama itu?" Syekh Hatim Al-Asham menjawab, "Saya telah meraih 8 faedah ilmu, dan 8 hal itu telah mencukupi saya dari mencari ilmu yang lain." Lalu Syekh Suqaik bertanya kembali, "Apa 8 faedah itu?" Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, Syekh Hatim Al-Asham menjawab pertanyaan gurunya bahwa ada 8 faedah selama ia belajar 30 tahun kepada gurunya. Adapun faedah pertama adalah, ku amati kehidupan manusia, kudapati setiap manusia memiliki kecintaan dan kesayangan. Dari beberapa kecintaannya itu, ada yang menemaninya orang itu sampai saat ia sakit menjelang kematian, dan sebagian lainnya mengantarnya sampai perkuburan. Namun ketika ia sudah sampai kubur,
maka orang-orang yang dicintainya meninggalkannya dan tidak satupun orang yang bersedia masuk ke dalam kubur untuk menemaninya. Lalu kurenungkan hal itu, lalu kukatakan sebaik-baik kecintaan adalah yang mau menemani seseorang di dalam kubur dan menghiburnya. Aku tidak mendapatkan yang demikian itu kecuali amal soleh. Oleh karena itu kujadikan amal soleh sebagai kecintaanku, agar menjadi pelita kuburku, menghiburku di dalamnya dan tidak akan meninggalkanku sendirian. Lalu faedah yang kedua menurut Syekh Hatim Al-Asham adalah kuperhatikan bahwa manusia selalu patuh dan bersegera dalam menuruti hawa nafsunya. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Lalu aku yakin bahwa Al-Quran itu hak dan benar, maka aku bergegas menentang hawa nafsuku. Tidak sekalipun aku ikuti kehendaknya, sampai akhirnya hawa nafsuku tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Lalu Syekh Hatim Al-Asham meneruskan faedah yang ketiga, yaitu aku lihat setiap orang berusaha mencari harta dan kesenangan duniawi, kemudian menggenggamnya erat-erat. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 96. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi baqin. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Oleh karena itu, kubagikan dengan ikhlas penghasilanku kepada kaum fakir miskin agar menjadi simpanan tabunganku kelak di sisinya. Faedah keempat yang dikemukakan Syekh Hatim Al-Asham adalah kuperhatikan sebagian manusia beranggapan bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak pada harta, keturunan atau nasab. Lalu aku merenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Lalu kupilih takwa karena aku yakin bahwa Al-Quran itu hak dan benar, sedangkan pemikiran dan pendapat mereka bahwa kemuliaan dan kehormatan terletak pada harta, keturunan atau nasab adalah salah dan keliru. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Lalu faedah yang kelima adalah kuperhatikan manusia sering saling menghina dan bergunjing gibah. Perbuatan buruk itu ditimbulkan oleh perasaan dengki, hasad berkaitan dengan harta, kedudukan dan ilmu. Kemudian kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Maka tahulah aku bahwa pembagian itu telah ditentukan Allah sejak zaman azali. Oleh karena itu, aku tidak boleh mendengki kepada siapapun dan harus rela dengan pembagian yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah keenam adalah kuperhatikan manusia saling bermusuhan satu dengan lainnya karena berbagai sebab dan tujuan. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Maka sadarlah aku bahwa aku tidak boleh memusuhi siapapun kecuali memusuhi setan. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kemudian Syekh Hatim Al-Asham melanjutkan faedah yang ketujuh adalah kuperhatikan setiap orang berusaha keras dan berlebihan dalam mencari makan dan nafkah hidup dengan cara yang menyebabkan mereka
terjerumus dalam perkara yang subhat dan haram, juga dengan cara yang dapat menghinakan diri dan mengurangi derajat kehormatan dirinya. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Maka sadarlah aku bahwa rezeki ada di tangan Allah dan Ia telah memberikan jaminan. Oleh karena itu aku lalu menyibukkan diri dengan ibadah dan tidak meletakkan harapan kepada selainnya. Lantas faedah terakhir atau kedelapan menurut Syekh Hatim Al-Asham adalah, kuperhatikan sebagian orang menyandarkan diri kepada sesuatu yang bersifat makhluk. Sebagian orang bergantung kepada dinar dan dirham, duit dan uang. Sebagian pada harta dan kekuasaan. Sebagian bergantung pada keahlian dan pekerjaan. Dan sebagian lain bergantung pada sesama makhluk. Lalu kurenungkan wahyu Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tolaq ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Maka aku pun lalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencukupkan diri dengannya, karena ialah sebaik-baiknya zat yang bisa kupercaya untuk mengurus dan melindungi semua kepentinganku. Setelah mendengar uraian Syekh Hatim Al-Asham, lalu gurunya Syekh Suqaik Al-Balkhi berkata, wafaqqaka Allahu ta'ala, semoga Allah ta'ala memberimu taufik pertolongan kepadamu. Aku telah membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Ternyata semua kitab itu membahas kedelapan faedah tersebut. Oleh karena itu, barang siapa mengamalkannya, maka ia telah mengamalkan keempat kitab tersebut. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 faedah atau manfaat dari kisah di atas. Faedah pertama adalah bahwa kecintaan yang bisa menemani dan menghibur kita di dalam kubur adalah amal soleh. Faedah kedua adalah kita harus menundukkan hawa nafsu kita untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu faedah ketiga adalah apa yang ada di sisi Allah adalah kekal dan simpanan kita di sisi Allah adalah bersedekah. Faedah keempat adalah orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan faedah kelima adalah tidaklah boleh mendengki kepada siapapun. Faedah keenam adalah tidaklah boleh memusuhi siapapun kecuali memusuhi setan. Dan faedah ketujuh adalah bahwa rezeki itu di tangan Allah dan Allah lah yang menjaminnya. Dan faedah kedelapan atau terakhir adalah dengan bertawakal kepada Allah, maka kita dicukupkan segala urusan dan kepentingan kita. Demikianlah khutbah hari ini kami sampaikan. Semoga kisah Syekh Hatim Al-Asham dan gurunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 200. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikrin hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tahirin al-mukarramin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, may yattaqillaha wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa anna Allah marakum bi amri bada fihi fi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'in tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.